saudara, baru sore tadi kami diberikan informasi untuk menggantikan beliau ceramah di Surau Darul Jannah. Ya, Darul Jannah. Oleh karena itu Bapak, mungkin apa yang kami sampaikan tidak seperti harapan, itu adalah kekurangan dari kami, dan yang benar itu datang dari Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kau judulnya aneh banget, konsep dunia gaib. Iya Pak. Saya pernah baik ke dunia gaib Pak. Alah pernah. Pernah Bu? Sama boleh belajar. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dunia gaib itu tidak bisa ditembus dengan intelektual. Makanya Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah tidak mengatakan alladzina muslimuna bil ghaib, tapi alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan orang-orang yang beriman itu yakin dengan yang gaib. Iya. Yang gaib itu apa? Allah. Yang gaib itu apa? Allah. Yang gaib itu Allah. Alladzina yu'minuna. Iman itu lain apa? Apa iman itu? Yang gaib itu yang tidak bisa terlihat oleh panca indera manusia. Iman itu lain apa? Bu? Lain apa iman Pak? Iman itu. Kalau kita ibaratkan Pak, bola listrik ini, bola lampu ini Pak. Kenapa bola lampu ini hidup? Karena ada apa? Karena ada apa? Listrik. Tapi mana listrik itu? Dan apa? Listrik itu berarti dia gaib, astar. Demikian juga iman Bu. Iman itu gaib, tidak kelihatan. Bola lampunya ada, kabelnya ada, stok kontaknya ada, tapi dicolok, ditekan tidak hidup. Gitu. Kenapa Bu? Bola lampunya ada, listriknya ada, kabelnya ada, dihidupkan tapi tidak hidup. Apa yang terjadi? Karena ada konslet. Ada mengapa? Konslet. Ada yang konslet. Kan iya Pak? Iya Pak? Iman ada, tapi ini tidak sholat. Berarti ada yang berjamaah. Iya Pak? Iman ada, tapi dia nggak puasa. Artinya ada yang konslet. Nggak mau yang ngajak. Itu iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu yakin kepada yang gaib. Dunia yang gaib itu Bapak dan Ibu, dia tidak bisa ditebus dengan ilmu pengetahuan. Makanya beda ilmu dengan iman Pak. Kalau iman nggak ada di kampus, ya nggak bisa buat iman di kampus. Tapi kalau ilmu, insya Allah, ya Pak. Ada di kampus. Ada, bisa dicari. Ya. Bahkan semakin banyak dia menuntut ilmu hari ini, alhamdulillah Pak. Semakin banyak dia mengecap ilmu pendidikan, maka semakin banyak gelarnya. Ya Pak. Kadang-kadang gelarnya itu lebih panjang dari namanya. Iya Pak. Iya. S3-nya J, S-nya J, S1-nya J. Itu di belakangnya S2-nya sampai profesor, doktor, insinyur, M pula, MM, MH, MHI, M+. Iya Pak. Iya. Itu ilmu. Tapi pertanyaannya, berimankah dia? Kenapa? Berimankah dia? Wallahu. Iya. Kan? Yang diseret KPK hari ini berapa gelarnya? Banyak. Banyak Pak. Itu S2-nya 3. Ya. S tembaknya banyak. Makanya iman itu beda dengan itu. Iman itu
Wa min rubal hidayah itu hidayah. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang alam gaib, konsep dunia gaib, surga dan neraka itu alam gaib. Dosa dan pahala itu alam gaib. Alam barzah, azab kubur itu alam gaib. Dia tidak bisa ditembus dengan intelektual. Dia hanya mampu ditembus dengan iman, keyakinan. Makanya kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan orang-orang yang beriman itu yakin kepada yang gaib. Alam barzah itu apa ini? Alam gaib itu tidak tembus dengan iman. Kenapa? Kalau dibaca dengan ilmu, Allah itu tidak adil. Kan gitu. Di dunia saja, di sidang dulu baru masuk tahanan. Kan gitu, Pak? Kan di sidang dulu. Toh manusia belum disidang, Pak. Sidang kan nanti yang kiamat. Kok sudah diazab di alam barzah? Iya. Nah, yakin ada azab alam barzah? Kan belum disidang kan? Kan belum dikumpulkan di yaumil qiyamah nanti di padang mahsyar. Makanya kepada Ibu, dunia gaib itu makanannya ini. Dan makhluk Allah yang gaib, kalau ada masuk ke hantu, masih makhluk Allah yang gaib juga. Makhluk Allah yang gaib, malaikat. Ibu, lo pernah masuk ke malaikat? Halo, Pak, lo pernah apa? Lo pernah apa? Halo, sama boleh juga. Kita harus percaya dengan makhluk Allah yang bernama malaikat. Kaitannya keimanan tadi, Pak. Makanya rukun iman itu bukan percaya kepada malaikat, tapi hendaknya percaya adanya malaikat. Beda, Pak. Kalau kepada dengan ada itu beda. Takut kepada polantas, takut adanya polantas, yang benar. Beda kan? Kalau takut kepada tidak ada inyo, tidak tak. Tapi kalau takut adanya, begitu juga. Kalau takut kepada malaikat, beda dengan takut adanya malaikat. Dan kadang-kadang kita hanya sekedar takut kepada malaikat, tapi aplikasi dalam kehidupan enggak usah kita takut kepada malaikat yang 10 dulu, yang nunggan nanti di alam kubur. Kan dia orang, kan di alam kubur saudara. Yang Ridwan Jumali nantilah Pak, sudah sidang penghabisan. Kan dia orang. Tapi kalau kita yakin adanya malaikat yang dua, Pak, yang mana? Akib dan tugasnya mencatat segala perbuatan baik dan buruk. Kalau itu saya percaya orang, Pak. Kalau yang dua saya percaya adanya malaikat, kok mana? Aman dunia. Amin. Iya, Pak. Tidak terjadi oplosan minyak bensin, kan iya, Pak? Iya. Tidak basobok kayu sampai kali gadang tiangko di tengah sungai Patang. Ibu, tidak basobok kuota haji yang dipastikan. Iya, Pak. Kalau yakin dengan malaikat yang gaib, kok tadinya makhluk yang gaib yang dua ini saja dulu, maka insya Allah. Tapi kan begini,
yang dimuliakan Allah, sampai kok. Adakah itu hantu? Iya Bu. Kok judulnya adakah itu hantu? Bahagia jawaban. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Ada nggak hantu itu? Bapak? Bu? Ada nggak hantu itu? Ada? Ada pernah sebab? Halo. Pak, ada pernah sebab hantu itu? Hah? Nggak, halo apa? Sama apa lu pernah juga sebab? Kadang-kadang kan Bu, orang lebih takut sama hantu daripada takut sama dibalik. Hantu dibalik? Hantu dibalik? Tuhan. Iya. Orang lebih takut itu hantu daripada itu Tuhan. Dalam konsep Islam itu tidak ada hantu Bapak dan Ibu. Baca ayat Al-Quran. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak menciptakan jin dan manusia. Allah mengatakan dan tidak menciptakan hantu dan manusia. Iya Pak. Wa khalaqna mimma rajulin nar. Dan jin itu diciptakan dengan api yang menyala. Jadi hantu itu dalam konsep Islam tidak ada. Cuman kadang-kadang Bapak dan Ibu kita berantisipasi, merasakan ada. Kalau dia dikatakan ada roh orang mati itu dia menjelma jadi hantu itu bohong. Roh orang mati itu berada di alam barzakh. Ya nak mungkin balik ke dunia. Nah ada hantu yang menakutkan, orang mati yang menakut-nakuti orang. Nah ada hantu yang menakuti, yang mencelakakan orang. Ada orang yang mati dicekik oleh hantu. Ada orang yang sengsara di tiap kediaman dibinasakan oleh hantu. Ada hantu yang berwujud. Itu yang bahaya. Ayo tuh. Hantu-hantuan. Apa? Hantu yang berwujud. Hantu-hantuan. Bukan jadi. Kan ya? Yo, sengsara apa? Baru dengar undang Ustaz? Ya Bu? Baru dengar undang Ustaz? Itu sekali. Hantu tiba. Kepada Ibu yang dimuliakan. Dalam konsep hantu itu Allah tidak menciptakan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak pernah menciptakan hantu. Allah hanya menciptakan jin. Jin itulah Bapak dan Ibu yang kadang-kadang menjelma. Ada yang jin Islam, ada yang jin nafri. Ya Bu. Yang jin nafri itu yang suka menakut-nakuti manusia. Hikmahnya apa? Agar kita lebih memperkuat keimanan kita. Takutlah kepada Allah. Nah insya Allah Bapak dan Ibu ketika sebelum urusan selesai, hendak diri takut kepada Allah. Ini yang diharapkan. Keluar dari Ramadan nanti nggak usahlah karena nggak usahlah tawadhu dulu, nggak usahlah syabar dulu, nggak usahlah qanaah dulu. Yang pada hakikatnya itu semuanya buah daripada Ramadan. Tapi takutlah saja, takut kepada Allah. Kok suami takut ke Allah? Takut ke hantu? Kok suami takut ke Allah? Tidak ada suami yang berselingkuh. Ya. Kalau istri takut kepada Allah, tidak ada istri yang berkhianat. Kalau rakyat takut kepada Allah, tidak ada rakyat yang membanggakan kepada pemimpin. Kalau pemimpin takut kepada Allah, maka insya Allah rakyatnya akan bahagia. Ini yang harus kita hikmahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada makhluk Allah selain yang gaib, ada makhluk Allah yang nyata seperti kita manusia. Ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaikat itu beda dengan kita.
Bedanya di mana beda malaikat dengan manusia? Ya, jauh. Hah? Beda. Manusia, malaikat itu tidak diberikan nafsu oleh Allah. Kalau dia diberikan nafsu, diberikan keinginan, mungkin dia mohon kepada ya Allah, jadikan aku seperti manusia. Nah, bisa berwujud. Apa? Ya kan? Tapi dia tidak punya keinginan. Kenapa demikian? Kalau dia sudah berwujud jadi manusia, Allah buatnya lagi. Kenapa? Mungkin 2029 dia calon jadi presiden. Coba. Karena dia punya keinginan. Allah ingin jadi manusia, yang ingin maju 2029 coba. Itu beda. Lalu ada makhluk Allah yang bernama hewan, itu yang nyata. Nah, inilah kita manusia. Unzila bil Qur'an hudal linnas. Al-Quran ditunjukkan untuk diturunkan untuk petunjuk sebagai kepada manusia. Kenapa manusia? Kenapa enggak hudal mutakin? Kok hudal linnas dulu? Kenapa? Unzila bil Qur'an hudal linnas kata Allah. Al-Quran diturunkan untuk petunjuk sebagai kepada manusia. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, manusia itu dia punya intelek, apa itu punya ilmu. Jadi Bapak dan Ibu, Al-Quran itu diturunkan bukan saja untuk umat Islam, tapi untuk semua manusia. Kenapa manusia punya ilmu? Dengan ilmu itulah dia Iqra. Dengan ilmu dia Iqra. Dia bisa membaca. Apa yang dia baca? Ayat-ayat Allah. Ayat Allah yang nyata, ayat Allah yang gaib. Mana ayat Allah yang gaib? Yang tadi Pak, malaikat, Jibril, malaikat, jin, iblis dan setan. Mana alam yang gaib? Yang dia surga, neraka, pahala dan dosa, itu sifat yang gaib, yang tidak bisa ditembus oleh mata, yang tidak bisa, tapi semuanya itu bisa kita rasakan. Dan yang paling penting, alam gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah itu beda, Allah itu wujudnya Allah beda dengan wujudnya Tuhan. Yuk, wujudnya Allah itu beda dengan wujudnya Tuhan. Karena apa? Karena agama lain dia punya Tuhan. Tapi umat Islam orang yang beriman dia hanya punya Allah. Makanya kalimat tauhid itu bunyinya la ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan, ya? Tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Di sinilah Bapak dan Ibu yang perlu kita pahami dalam hidup kita agar kita tidak salah paham, agar kita tidak salah dalam menafsirkan makhluk-makhluk Allah dan semua ciptaan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik itu hanya datang dari Allah, yang buruk itu hanya tidak menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.